Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika kita sempatkan untuk menekan tombol subscribe. Insya Allah bernilai ibadah karena telah membantu dalam kebaikan. Pada kali ini kita akan bercerita tentang wudhu. Di saat kita berwudhu kadang-kadang, dan itu sudah pasti ada air yang tertinggal di wajah kita, di anggota tubuh kita yang kena air wudhu. Kadang-kadang dengan berbagai alasan, misalnya agak-agak geli, agak-agak gatal dan sebagainya, seorang muslim mengeringkannya dengan berbagai alat. Apakah itu handuk atau kain atau mungkin pakai pengering panas atau pengering pakai kipas angin dan sebagainya. Jadi judulnya adalah alasan mengapa air wudhu tidak harus dikeringkan terlebih dahulu. Bolehkah dilakukan seperti itu atau tidak boleh atau mungkin makruh? Mari kita sama-sama untuk menyimak. Dalam kitab yang berjudul Panduan Salat An-Nisah yang dibuat oleh Abdul Qadir Muhammad Mansur jelaskan, para ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki dan Hambali sepakat bahwa boleh mengeringkan dan menyeka air dengan sapu tangan atau secarik kain setelah wudhu dan mandi. Sedangkan Ibnu Munsir meriwayatkan bahwa ia mengizinkan pengeringan dari Utsman bin Affan, Husain bin Ali, Anas bin Malik, Bashir bin Abu Mas'ud, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Al-Qama, Aswad, Masruk, Dahat, As-Suri, dan Ishaq. Itu semua ulama-ulama yang mendukung boleh mengeringkan. Dan termasuk admin juga begitu, selalu begitu. Habis berwudu mengeringkan pakai handuk. Yang membolehkan penjemuran ini berpedoman pada hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis yang didukun, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, saya melihat Nabi Muhammad SAW menggosok wajahnya dengan ujung pakaiannya saat berwudu. Nah sahabat, ini adalah salah satu hadis yang memberikan gambaran tentang itu. Hadis ini menyebutkan mengeringkan air setelah wudhu diperbolehkan, tetapi kandungan hadisnya katanya lemah. Sedangkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai berbunyi, Abu Maryam Iyas bin Jafar meriwayatkan dari seorang sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sapu tangan atau selembar kain untuk menyeka wajahnya saat berwudu. Hadis ini memiliki kandungan hadis yang sahih. Adapun keengganan mengeringkan air dalam wudhu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sementara itu Jabir bin Abdullah meriwayatkan larangan mengeringkannya. Keengganan untuk mengalirkan air didasarkan pada berbagai argumen. Yang pertama yaitu air wudhu akan ditimbang pada hari kiamat sehingga tidak disukai untuk dikeluarkan dengan cara dijemur. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Nah ini mulai ada yang tidak memperbolehkan dengan alasan-alasan bahwa air wudhu nanti itu akan ditimbang pada hari kiamat. Namun Abdul Qadir Muhammad Mansur berpendapat bahwa air yang digunakan untuk wudhu yang akan ditimbang adalah bukan air yang tersisa pada anggota tubuh, tapi air yang banyak itulah yang ditimbang disapu ke wajah. Para ulama juga sepakat bahwa air wudhu adalah cahaya di hari kiamat. Hukum makruh mengeringkan air wudhu diibaratkan membuang sisa-sisa ibadah. Ini alasannya.
Para ulama yang menyepakati makruh dalam hal ini berpendapat bahwa air dimuliakan sambil menempel pada anggota badan wudhu. Akan tetapi Al-Qari mengatakan bahwa tidak mengagungkan air wudhu ketika sudah dikeringkan, membutuhkan nakli yang sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengambil kain yang diberikan padanya, lalu ia bergerak sambil berjabat tangan. Entah apa alasannya Nabi saat disodorkan kain dia agak cuek dan langsung menyambari para sahabat untuk jabat tangan. Sahabat Nur TV dari penjelasan di atas bagaimana dilansir dari republika.com.id tentang boleh, makruh atau tidak boleh mengeringkan air wudhu yang menempel di tubuh. Tidak ada ayat dan hadis yang menjelaskan secara rinci. Ada yang mengatakan boleh untuk dikeringkan dengan kain, ada juga yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan. Nabi sendiri tidak ada komen secara tegas membolehkan untuk mengeringkan air sisa wudhu di badan. Dan Nabi juga tidak pernah ada komen melarang untuk mengeringkan sisa air wudhu yang melekat di tubuh. Boleh atau tidaknya mengeringkan, melap sisa air wudhu di badan itu adalah tafsir para ulama dalam Islam. Nah, untuk menjalankannya kita menggunakan akal pikiran saya masing-masing dengan bijak. Perbedaan seperti ini adalah wajar dalam agama Islam. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, saling menggibah, tidak usah saling menyalahkan, tidak perlu saling mengkafirkan, apalagi saling membid'ahkan atau mengeksekusi saudaranya ke neraka karena merasa lebih hebat. Umat Islam harus tetap bersatu walaupun berbeda. Jangan mudah terprovokasi diadu domba oleh orang-orang kelompok yang memecah belah persatuan dalam Islam. Sahabat, demikianlah perjumpaan kita. Jangan lupa di subscribe. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.